first thing they went for was the face. Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan kembali lagi bersama gua, Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-10 yang merupakan episode terakhir dari TV drama series The Exorcist season pertama. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, Thomas yang telah berada di kediaman rumah Henry langsung memergoki Angela yang sedang menyiksa keluarganya. Ketika itu, Thomas berusaha menolong, bermaksud ingin melawan secara langsung iblis Pazuzu yang berada di dalam tubuh Angela. Namun, seperti kita ketahui, Thomas yang belum memiliki pengalaman pengusiran setan seketika diremehkan oleh Pazuzu, di mana sesaat ia ingin mendoakan Angela, ia seketika terbang dan terhempas ke lantai hingga pingsan. Ketika pingsan itulah, Pazuzu yang berada di tubuh Angela mencoba memanipulasi pikiran Thomas dengan menggiring Thomas ke rumah neneknya di Meksiko. Dan saat di sana, ia pun tiba-tiba bertemu dengan Marcus. Untuk mempermudah gua menjelaskannya, setelah ini Angela yang dikuasai Pazuzu yang berada di dunia nyata, gua akan langsung sebut saja itu adalah Pazuzu. Lalu, sembari Pazuzu masih menyiksa keluarga Angela dan para penduduk kota Chicago yang sedang bersiap-siap untuk menyambut Paus Bastian, kita seketika dibawa ke Marcus dan Bennett yang ternyata masih hidup, dibawa ke sebuah ruangan pabrik di mana mereka saat itu ternyata sedang disiksa oleh pendeta Bennett dan anak buahnya beserta Maria. Ketika itu pendeta Simon sedikit menawarkan kesepakatan terhadap Bennett dan Marcus, di mana jika mereka masih ingin hidup, maka mereka harus memberikan tubuh mereka kepada iblis dengan mengikuti ritual Vocare Poveri. Namun saat itu Marcus yang tak sudi dengan tawaran pendeta Simon itu mengakibatkan tangan mereka harus dilukai cukup dalam sehingga keluarlah darah bercucuran dari tangan mereka. Kembali ke Thomas yang masih berada di dunia mimpi, di mana saat itu ia berusaha disudutkan oleh Marcus Ilusi yang menyuruhnya menyerah karena Pazuzu tidak akan bisa terkalahkan karena dirinya telah menyatu dengan Angela. Terlebih Thomas bukanlah seorang pengusir setan yang handal. Marcus Ilusi ini juga memperingatkan Thomas jika ia tidak sadar sekarang, maka ia akan terbunuh, di mana selepas perbincangan itu, tangan Thomas tiba-tiba telah memegang sebuah pisau yang diletakkan Pazuzu ke tangan Thomas di dunia nyata. Sementara Thomas masih berada di dunia ilusinya, Pazuzu berbicara dengan keluarga Angela dan sedikit menjelaskan rencana besarnya setelah Paus Bastian dibunuh. Ia mengatakan akan ada perubahan besar pada dunia setelah sang Paus tewas dan mengatakan ia sebenarnya tidak ingin membunuh keluarga Angela. Namun ucapan manis Pazuzu itu tidak lantas mereka percayai, terlebih dirinya sebelumnya telah mencekik Casey. Ketika itu Pazuzu sedikit kesal dengan keluarga itu, terlebih Henry yang mengancam dirinya akan dibunuh. Lalu Catherine yang menghina dirinya, seorang iblis yang dikatakan kuat, malah kalah dengan gadis usia 12 tahun, yaitu Angela itu sendiri, di mana kalimat Catherine itu membuat Pazuzu ingin menamparnya. Namun, entah kenapa, ketika itu Pazuzu tidak bisa menampar Catherine, seolah-olah ada kekuatan yang menghalangnya, dan
Ternyata hal itu terjadi karena jiwa Angela masih berada di dalam tubuhnya, terkurung di sebuah kamar, di mana di balik pintu kamar tersebut terdapat Pazuzu yang berusaha masuk ke kamar Angela untuk penyatuan tubuh. Kembali lagi ke Thomas yang masih saja dipojokkan oleh Markus ilusi, di mana kali ini tiba-tiba muncul nenek Thomas yang sangat ia kasihi berada di sana dengan kondisi sakit. Ketika itu, Markus ilusi mencoba memanipulasi fakta di mana ia mengatakan bahwa nenek Thomas sebenarnya meninggal akibat berminggu-minggu tidak dikunjungi oleh Thomas dalam keadaan sakit, yang tidak sesuai dengan ingatan Thomas bahwa neneknya meninggal saat bersamanya. Ketika itu pula, Thomas melihat wajah sang nenek yang sangat mengerikan, lalu tiba-tiba menghilang, dan sekarang berada di kasurnya dengan keadaan tak berdaya, sehingga membuat Thomas bersedih. Pada bagian ini, ilusi yang diciptakan Pazuzu bermaksud untuk membuat Thomas merasa bersalah atas perbuatan-perbuatannya di masa lalu, sehingga membuatnya tak lagi ingin hidup. Di sisi lain, Markus dan Bennett yang masih terikat di kursi dengan darah yang telah bercucuran di lantai menggiring pendeta Simon untuk sekali lagi menawarkan kesepakatan dengan Markus. Ketika itu, pendeta Simon mencoba mengkasihani Markus yang telah membunuh ayahnya sendiri dan dimanfaatkan gereja untuk melakukan pengusiran setan dengan umurnya yang masih sangat muda. Pendeta Simon juga mengatakan bahwa gereja yang selama ini Markus layani pun akhirnya mengasingkannya dan mencopot gelar pendetanya hanya karena ia ingin menolong seorang bocah, sehingga apa yang dilakukan oleh Markus tak lagi ada artinya. Pada saat itu, Markus tanpa ragu mengiyakan kalimat pendeta Simon tersebut seolah-olah setuju dengan pendapatnya. Namun, kejutan diberikan oleh Markus di mana ia mengatakan saat ia berusia belasan tahun ketika berhadapan secara langsung dengan pria kerasukan. Ketika itulah ia melihat Tuhan berada di depan matanya dan mengatakan kalaupun ia akan mati hari itu, ia tidak mati untuk gereja, melainkan untuk Tuhan. Sehingga selepas perkataan Markus itu, pendeta Simon tiba-tiba melakukan ritual vocare povere dengan meniup abu di cawan, sehingga abu tersebut terbang di langit-langit ruangan tersebut mencari tubuh orang yang sudi untuk dirasuki. Pada bagian akhir ini, Maria yang sejak awal mendedikasikan hidupnya untuk sekte sesat akhirnya dikhianati oleh pendeta Simon yang menyuruhnya tetap di gedung tersebut, sedangkan pendeta Simon akan pergi memulai aksi pembunuhan terhadap Paus Bastian. Sementara itu, Pazuzu yang mengetahui jiwa Angela masih tersisa dan bersembunyi darinya, mencoba menyakiti keluarga Angela, bermaksud untuk membuat Angela menyerah dan membuka pintu kamarnya. Ketika itu, Pazuzu melakukan permainan menyakitkan dengan memilih seseorang yang akan dipukul menggunakan palu. Dan sialnya, orang pertama yang harus dipukul adalah Catherine, dengan Casey yang akan memukul. Ketika itu, Casey tidak mau memukul kakaknya menggunakan palu, mengakibatkan Pazuzu menyakiti Henry dengan kedua tangannya yang ditarik secara bersamaan, dan mengancam jika Casey tidak segera memukul Catherine, maka kedua tangan ayahnya akan terputus. Saat itu, karena Casey tidak ingin memukul dirinya, Catherine pun tanpa ragu mengambil palu yang berada di tangan Casey, lalu memukul sendiri lututnya, sehingga hal itu seketika membuat Pazuzu senang, sedangkan Angela menangis kesakitan mengetahui keluarganya disiksa. Lalu kembali lagi ke Markus dan Bennett yang semakin lama semakin melemah karena darah mereka terus keluar. Ketika itu kacaunya, Bennett yang nampaknya telah lelah
berusaha dipengaruhi iblis dalam bentuk abu terbang yang masih saja berada di ruangan gudang tersebut, di mana Markus yang mengetahui Bennett dapat saja dirasuki akibat dirinya yang telah linglung, akhirnya membuat Markus mempengaruhi Maria yang berada di sana dengan mengejek dan merendahkannya. Ketika itu tujuan Markus hanya satu, agar Maria dapat mengambil iblis dalam bentuk abu terbang itu ke dalam dirinya sendiri, agar Bennett tidak dirasuki. Beruntung hinaan Markus ke Maria itu membuahkan hasil, di mana Maria menerima iblis tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Yang tak lama dari itu, tangan Markus pun terbebas dari kursi, dan ia mulai memukul dua pendeta sesat yang menjaga mereka. Saat itu Bennett yang kacau masih saja mengingatkan Markus tentang keselamatan Paus Bastian, sehingga selepas mengalahkan dua pendeta sesat tersebut, Markus pun memutuskan untuk segera pergi. Catherine yang merintih kesakitan, Thomas yang masih saja belum sadar, lalu Angela yang tidak dapat berbuat apapun, menjadikan masalah ini semakin sulit, di mana ilusi yang diciptakan Pazuzu menggiring Thomas di dunia mimpi mengarahkan pisau ke lehernya, bermaksud untuk melakukan tindakan bunuh diri agar Thomas terbangun. Sampai-sampai tindakan itu juga dilakukan Thomas di dunia nyata, di mana tanpa sadar ia mendekatkan pisau yang diletakkan Pazuzu di tangannya menuju lehernya. Menyadari Thomas mengarahkan pisau ke lehernya sendiri, membuat Casey yang berada di sana berusaha memanggil Thomas untuk bangun. Lalu dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, entah dari mana, Thomas tiba-tiba mengingat dirinya yang sujud di depan Yesus memohon pengampunan dosa akibat dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dan saat itulah Thomas pun menyadari kalau tindakan bunuh diri itu akan menggiringnya ke neraka, sehingga membuat Thomas membuang pisau yang berada di tangannya. Begitu pula Thomas di dunia nyata yang menjatuhkan pisaunya, sehingga kejadian gagalnya Thomas untuk bunuh diri membuat Pazuzu yang nampak cemas, di mana ia seketika menyakiti Casey dan bermaksud untuk mengakhiri ini semua. Yang sebelumnya Casey mencoba berbicara pada ibunya untuk melawan dari dalam. Sembari Thomas masih saja melawan ucapan-ucapan Markus ilusi, di mana ia mengungkapkan dosa-dosanya dan mengakui semua kesalahannya, serta menyebutkan kekuatan terpendamnya yang diberikan oleh Tuhan, seperti cinta, harapan, dan iman, sehingga hal-hal itu dapat menjadikannya sebagai pengusir setan. Lalu, kejadian mengejutkan pun terjadi, di mana tiba-tiba Thomas pun terbangun, dan tak lama ia pun menyerang Pazuzu dengan kekuatan imannya, sehingga membuat Pazuzu terpental. Setelah Thomas bangkit dari ilusi yang diciptakan Pazuzu dan Markus yang telah bebas dari jeratan kelompok sekte sesat, kita dibawa ke pertarungan terakhir antara Thomas dan Pazuzu, lalu Markus dan Pendeta Simon, di mana Thomas berusaha melawan Pazuzu sendirian dengan kekuatannya, sampai-sampai Pazuzu terlihat terbang. Namun, melihat Thomas berjuang sendirian, Casey pun berusaha menolong dengan dirinya yang mengambil buku Alkitab untuk memanjatkan doa, diikuti Catherine dan Henry yang sebelumnya berniat pergi dari rumah tersebut. Sedangkan Markus yang terlihat kacau berjalan sendirian menuju ke tempat Paus Bastian akan berhenti, bermaksud untuk menghentikan aksi pembunuhan yang akan dilakukan Pendeta Simon. Ketika itu pertarungan akhir Thomas dan Markus ini tidaklah mudah. Thomas beberapa kali masih saja mendapatkan perlawanan dari Pazuzu, sedangkan Markus harus berusaha menghentikan Pendeta Simon dengan kondisi tubuhnya yang sangat-sangat lelah.
Melihat Thomas dan keluarganya membantu dirinya, Angela yang sejak awal bersembunyi dari Pazuzu dari balik pintu akhirnya terlihat muak untuk bersembunyi, di mana seketika ia membulatkan tekadnya untuk melawan Pazuzu dari dalam, sehingga tekad itu membuat Angela membukakan pintu kamar tepat ia bersembunyi dan langsung menantang Pazuzu untuk berduel. Lalu kita dibuat takjub dengan kekuatan para anggota sekte sesat yang nampaknya telah bersiap-siap membunuh Paus Bastian, di mana tiba-tiba semua orang yang berada di sana, termasuk para pengawal Paus Bastian, merasakan sakit di kepala mereka, sampai-sampai tidak dapat menghalau Pendeta Simon yang masuk menuju ke barisan pengamanan Paus Bastian. Beruntung saat itu Pendeta Simon yang berniat menyelesaikan tugasnya untuk membunuh Paus Bastian akhirnya dihentikan oleh Markus, di mana Markus merobek leher Pendeta Simon menggunakan salib milik kepala biarawati, sehingga selepas dari itu Markus pun pergi dari tempat itu. Begitupun dengan para pendeta sekte sesat lainnya, dan Paus Bastian selamat dari insiden tersebut. Keberhasilan yang sama juga ditunjukkan Thomas beserta keluarga Rains, di mana akhirnya Pazuzu dapat dikalahkan. Ketika itu terlihat Angela menghantam Pazuzu dari dalam tubuhnya, sampai-sampai Pazuzu yang merupakan sang raja iblis tidak dapat melawan akibat kekuatan Angela beserta doa-doa yang dipanjatkan Thomas dan keluarga Rains. Sehingga kalahnya Pazuzu itu seketika membebaskan Angela dari jeratan sang iblis. Setelah kalahnya Pazuzu dan selamatnya Paus Bastian, kehidupan kembali normal, di mana Casey terlihat duduk bersama dengan Markus meminta petuah atau saran tentang apa yang harus ia lakukan setelah ini. Mengingat sebelumnya ia pernah dirasuki dan pernah menyakiti orang lain tanpa bisa ia kendalikan. Ketika itu, Markus mengatakan bahwa selama ia menolong orang-orang kerasukan, orang-orang tersebut tidak semuanya dapat hidup normal kembali akibat rasa sakit dan ketidakpercayaan orang lain terhadap mereka, menjadikan hal itu kekhawatiran bagi Casey, karena dirinya takut tidak dapat hidup normal kembali. Namun kekhawatiran Casey itu nampaknya tidak perlu ia pikirkan, karena Markus mengatakan selama puluhan tahun ia berprofesi sebagai pengusir setan, Casey adalah korban yang paling kuat dan paling lama menahan kesakitan akibat dirasuki iblis. Seketika ucapan Markus itu menjadi motivasi kuat untuk Casey, lalu mereka pun berpisah, di mana keluarga Rains akan pergi dari kota Chicago, menetap di suatu tempat. Selepas pertemuan itu, Markus bertemu dengan Bennett dan Thomas, di mana terjadi perbincangan santai antara mereka perihal apa yang akan dilakukan mereka selanjutnya. Ketika itu, Bennett ternyata tidak segera pulang ke Roma bermaksud untuk mengumpulkan bukti keterlibatan Kardinal Guelet. Lalu ia pun pergi sembari mengingatkan Thomas dan Markus untuk sementara waktu menghindari masalah. Setelah pertemuan dengan Bennett itu, Markus dan Thomas berjalan berdua, di mana dengan kepercayaan yang tinggi, Thomas meminta Markus untuk mengajarinya lebih dalam soal pengusiran setan, karena Thomas merasa Tuhan telah memberikan tanggung jawab ini. Ketika itu, Markus tidak langsung mengiyakan permintaan Thomas itu, di mana ia sebelumnya memberitahukan tentang resiko-resiko yang akan diterima oleh Thomas jika berprofesi sebagai pengusir setan. Namun, dengan keteguhan hatinya, Thomas pun menerima setiap resiko yang akan ia terima demi melayani Tuhan dengan cara menolong banyak orang yang seketika. Ucapan Thomas itu menjadi pintu masuk Markus mengajari Thomas sebagai pengusir setan.
Lalu, di sisi lain, Maria yang telah dirasuki iblis bertemu dengan Kapolda Chicago yang terkejut Maria ternyata telah sama dengannya. Ketika itu pula, Maria nampaknya merencanakan tujuan lain untuk sekte sesat mereka yang saat itu belum kita ketahui. Dan di akhir film, keluarga Rains nampaknya hidup damai pasca tragedi yang menimpa keluarga mereka. Lalu, episode terakhir ini pun berakhir. Oke, sobat, akhir episode yang happy ending. Semua kembali hidup dengan normal, dengan tugas-tugas dan tujuan-tujuan baru. Namun pada akhir episode ini kita melihat pula Maria yang telah dirasuki iblis nampaknya merencanakan sesuatu untuk sekte sesat yang ia naungi. Kira-kira apa rencana para anggota sekte sesat ini setelah mereka gagal membunuh Paus Bastian? Dan apakah Thomas dapat mengembangkan kemampuannya untuk menjadi seorang pengusir setan? Semua itu mungkin dapat kita lihat di season kedua TV drama series Exorcist ini. Silahkan komen jika kalian ingin gua lanjutkan season keduanya. Namun untuk itu, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.